akan datang zaman kepada manusia, yaitu kita Bapak Ibu di akhir zaman, akan datang zaman kepada manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fuqahanya sedikit, banyaknya ahli baca Quran. Mereka hanya menjaga huruf-hurufnya tapi luput dari menjaga hukum-hukum syariat yang ada pada Al-Quran tersebut. Peminta-minta lebih banyak dibanding pemberi. Khutbah mereka panjang tapi solat mereka pendek. Mereka lebih menampakkan hawa nafsunya dibanding amal-amalnya. Kalau kita pergi Pak ke negeri-negeri Arab seperti Mesir, seperti Tunisia, seperti Maroko, seperti Arab Saudi, seperti Pakistan, seperti beberapa negara-negara yang lainnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penceramah harus punya sertifikasi. Harus punya sertifikasi. Mesir Pak, nggak sembarang-sembarang Pak memberlakukan para penceramah Pak. Yang naik mimbar tuh Pak betul-betul dipastikan seorang alim, seorang faqih Pak. Setidaknya Bapak Ibu modal mereka hafal Quran, hafal hadis. Nggak seperti kita Pak, dukun aja Pak bisa jadi kiai. La haula wala quwata illa billah. Dukun bisa jadi ustaz. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak bermaksud merendahkan banyaknya para ustadz-ustadz yang mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang belum lancar dan tepat baca Qur'annya. Tidak usah Pak kita berbicara hafal Quran 30 juz, baca Al-Quran sesuai dengan kaedah tajwid Bapak Ibu. Banyak ustadz-ustadz di akhir zaman sekarang ini Bapak Ibu yang memiliki masalah. Terdapat di dalam sebuah neraka Allah seseorang yang memutari neraka sebagaimana keledai mengitari penggilingan gandum. Orang itu bukan orang biasa Bapak Ibu, ulama, ustadz, hafiz, qari. Mereka yang diulamakan, mereka yang diustadkan, mereka yang dituakan, mereka yang dihormati. Ketika penduduk neraka yang kenal dengan ulama ini bertanya, "Ai fulan, masya'nuk, wahai fulan, apa urusan engkau di sini? Bukankah dulu semasa hidup di dunia kau menyuruh kami untuk mengerjakan amal soleh serta melarang kami untuk mengerjakan atau melakukan maksiat?" Maka apa kata si ulama itu Bapak Ibu? "Dulu waktu di dunia memang aku orang yang pertama mengajak kalian untuk mengerjakan amal soleh, tapi aku orang yang pertama meninggalkannya." Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada hadits Nabi alaihi salatu wassalam, tanda akhir zaman berikutnya, yaitu sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang mana kalau kita ambil Bapak Ibu dari berbagai macam sumber ataupun riwayat, maka kita akan mendapatkan matan hadits berupa berikut ini. Sungguh saat ini kalian hidup di mana banyak fuqaha ahli fikih, sedikit khutbah penceramah, tukang pidato, orator. Banyak yang memberi dan sedikit yang meminta-minta. Setelah kalian, yaitu kita Bapak Ibu, ya, setelah kalian kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang zaman sedikit ahli fikihnya, banyak penceramahnya, orang yang memberi sedikit sedangkan yang meminta itu banyak. Saat itu manusia lebih mementingkan ilmu dibanding amal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya halaman 14. Namun Bapak Ibu kalau kita ingin mengambil yang sahih daripada ucapan ataupun kalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kalian para sahabat Nabi hidup di zaman banyaknya para fuqaha, sedikitnya qurra, ahli baca Al-Quran. Di zaman ini terjaga hukum-hukum Al-Quran, hilang huruf-hurufnya, bacaan tidak terlalu bagus, peminta lebih sedikit dibanding yang memberi, salatnya panjang dan khutbahnya pendek, mereka mengutamakan amal-amalnya dibanding hawa nafsunya. Akan datang zaman kepada manusia, yaitu kita Bapak Ibu di akhir zaman, akan datang zaman kepada manusia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fuqahanya sedikit, banyaknya ahli baca Quran.
mereka hanya menjaga huruf-hurufnya tapi luput dari menjaga hukum-hukum syariat yang ada pada Al-Quran tersebut. Peminta-minta lebih banyak dibanding pemberi. Khutbah mereka panjang tapi solat mereka pendek. Mereka lebih menampakkan hawa nafsunya dibanding amal-amalnya. Hadits yang dibawakan oleh Imam Malik disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 5 halaman 510. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanda akhir zaman sebagaimana yang kita ambil dari kalam Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, yaitu Bapak Ibu, sedikitnya para fuqaha, banyaknya para qurra. Paham maksudnya Pak? Mengerti maksudnya Bu? Sedikitnya para fuqaha. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, banyak fuqaha, sedikit qurra. Qurra itu para penghafal Quran Pak. Jadi Bapak Ibu jangan katakan semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Tidak Pak. Tidak semua sahabat Nabi yang hafal Quran, tapi dapat dipastikan semua sahabat Nabi mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu terdapat dalam sebuah literasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kanu idza ta'allamu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizu hatta ma ta'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu ya, ketika belajar Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasallam, belajarnya 10 ayat 10 ayat. Belum akan lanjut kepada ayat berikutnya sebelum mengamalkannya dan menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak semua sahabat Nabi yang hafal Quran, tapi dapat dipastikan semua sahabat Nabi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berbeda terbalik dengan zaman kita sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya tak salah Al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata Bapak Ibu, kami, kata Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, pernah berkata Bapak Ibu, dapat kita lihat pada kitab-kitab hadits yang banyak sekali, kami, kata Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, kami adalah kaum, kami adalah kelompok yang Allah persulit ketika menghafal Al-Quran, tapi Allah permudah ketika mengamalkannya. Paham Pak? Paham maksudnya Pak? Kami para sahabat Nabi, termasuk di antaranya Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, adalah kaum yang Allah permudah untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah persulit untuk, kami adalah kaum yang Allah persulit untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah permudah untuk mengamalkannya. Karena Bapak Ibu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menghafal Quran di zaman sahabat itu Bapak Ibu sulit, dalam keadaan lapar, panas. Ketika itu ayat-ayat Al-Quran terserak-serak di berbagai macam tempat. Ada di pelepah, ada di batu, ada di tulang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, kami adalah kaum, adalah generasi yang Allah persulit dalam menghafal Al-Quran. Yang sulit itu Bapak Ibu keadaan yang menyulitkan mereka. Mereka banyak, di antara mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam itu Bapak Ibu adalah banyak yang lapar ketimbang kenyang. Sahabat Nabi itu banyak yang lapar Bapak Ibu ketimbang kenyang. Jadi jangan katakan Bapak Ibu sahabat Nabi itu bermewah-mewah. Mereka kaya, tapi mereka bisa menundukkan kekayaan mereka demi akhirat mereka. Jadi kami adalah kaum yang Allah persulit dalam menghafal Quran. Maksud persulit di sini adalah keadaan, kondisi, kelaparan, panas terik, kondisi perang dan segala macamnya. Allah persulit untuk menghafal Quran, tapi Allah permudah untuk mengamalkannya. Adapun kaum setelah kami, coba Bapak Ibu garis bawahi makna dan maksudnya serta konotasinya. Adapun kaum setelah kami, Allah permudah untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah persulit untuk mengamalkannya. Kira-kira kaum itu siapa Pak? Siapa kaum itu Pak? Adapun kaum atau generasi setelah kami, Allah permudah untuk menghafal Quran, tapi Allah persulit untuk mengamalkannya. Kira-kira kaum itu siapa Pak? Siapa Pak? Kita Bapak Ibu. Kita ngapal Quran, ruangan ber-AC, kipas, karpet luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tebal. Duduk agak 15 menit Bapak Ibu ngantuk tidur.
Bapak Ibu boleh cari zaman sekarang pondok pesantren khusus di Provinsi Riau yang santrinya atau santriwatinya dibebankan masak sendiri. Langka, Pak. Langka, Bu. Percayalah Bapak Ibu. Zaman telah berubah. Generasi telah bertukar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang pondok pesantren jauh dari kata mujahadah. Ilmu itu harus berpayah-payah kita, Pak. Bagaimana mungkin seorang thalabatul ilm atau seorang talibul ilm, mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bermanja-manja dengan keadaan Bapak Ibu. Coba kita perhatikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ketika mencari sumber hadits, perbekalan air minumnya habis, Pak. Habis, Pak. Sementara perjalanannya masih panjang. Sementara Bapak Ibu, kondisi panas terik ketika itu sangat menyengat. Al-Imam Al-Bukhari ketika mencari hadits, beliau dalam keadaan haus yang teramat sangat. Mau nggak mau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meminum air kencing sendiri untuk melepaskan dahaga sesaat. Al-Imam Al-Bukhari Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau mencari ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lapar yang tak tertahankan sampai memakan dedaunan kering. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu itu butuh mujahadah. Sekarang Bapak Ibu semua tersedia, catering ada 3 kali sehari, laundry ada. Apalagi Pak? Jajan lengkap, belum lagi gizinya, belum lagi itunya, kamar ber-AC. Boleh sih boleh Pak, tapi hilang mujahadah ya Bapak Ibu. Kami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya berkata seperti ini karena saya berangkat dari seorang mantan santri. Saya dulu mondok Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kami mondok dulu Bapak Ibu ya, kondisi pesantren memprihatinkan dari segala macam aspek, termasuk pembangunannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu pondok pesantren banyak mensubsidi silang bagi santri-santri yang tak mampu ketika itu Bapak Ibu, termasuk saya. Karena ketika itu ayah saya sedang diuji oleh Allah dengan ekonomi yang cukup dan sangat sulit sekali. Yang cukup berat dan sangat sulit sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menghafal matan Pak, sambil menghafal Quran, sambil mempelajari, mengkaji mustalahul hadits, kami memplaster dinding bersama tukang Pak. Karena kami sadar kami disubsidi oleh pondok, bukan uang yang dapat kami berikan, tapi tenaga yang dapat kami persembahkan. Dulu Bapak Ibu kondisi makan apa adanya. Dulu Pak, beras yang kami makan tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beras bulog Pak. Kalau kita boleh katakan Bapak Ibu, lebih sering kami tergigit batu atau kerikil Pak di beras tersebut. Ketika mengunyah beras bulog tersebut Bapak Ibu. Kenapa? Bulog yang paling murah Pak. Nah, dari mujahadah, dari kesungguh-sungguhan menghantarkan kepada keberkahan. Menghantarkan kepada keberkahan atau kejayaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telah benar apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, ataupun ucapan ataupun kalam yang dibawakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, akan datang masa di mana di zaman kita Bapak Ibu, di zaman sahabat banyak fuqaha Pak. Zaman sahabat Bapak Ibu banyak fuqaha, para ahli-ahli pakar-pakar tuh banyak Bapak Ibu. Mau pakar fikih, pakar hadits seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Abbas, sampai Nabi memegang kepalanya, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Sampai didoakan Nabi alaihi salatu wasallam. Pakar-pakar di zaman Nabi Bapak Ibu banyak sekali. Termasuk di antaranya pakar strategi perang, pakar militer, pakar diplomasi, pakar intelijen. Banyak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami tegaskan zaman Nabi banyak mereka yang pakar dalam bidang agama Islam, dalam bidang syariat Islam, dan mereka berfastabiqul khairat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan hukum-hukum Allah. Sementara qurra, para penghafal Quran itu Bapak Ibu sangat sedikit sekali. Tidak semua sahabat Nabi itu Bapak Ibu yang hafal Al-Quran, tapi dapat dipastikan semua sahabat Nabi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau tak begitu Bapak Ibu tak mungkin gelar mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Allah redha kepada mereka dikarenakan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran untuk seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Peminta-minta lebih sedikit dibandingkan pemberi. Pemberi lebih banyak Pak zaman Nabi itu Pak. Zaman sahabat pemberi itu Bapak Ibu lebih banyak. Kami kan pernah menyampaikan Bapak Ibu kepada kita semua tentang bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf, yang walau para ulama ada yang mendoifkan kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kita ambil fawaid ataupun faedah yang terkandung pada kisah ini Bapak Ibu. Sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf terkenal sangat kaya raya. Luar biasa kayanya Pak. Jadi Bapak Ibu, ini kisah. Gak apa-apa saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Ini kisah Bapak Ibu. Apa kisahnya? Abdurrahman bin Auf ketika mendengar Nabi bersabda, Nabi berkalam, "Ya Abdurrahman, engkau termasuk di antara kalangan sahabatku yang paling terakhir masuk surga." Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, "Engkau di antara kalangan para sahabatku, kau sosok atau figur yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Bahkan dalam lafaz lain, Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak, dikarenakan hisab hartanya yang sungguh sangat banyak sekali. Abdurrahman bin Auf sedih Pak. Abdurrahman bin Auf sedih Bu. Sedih Bapak Ibu, bukan kepalang. Sedih kenapa? Kenapa aku yang paling terakhir, gara-gara harta ini aku yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Sedih Abdurrahman bin Auf Pak. Timbul kecemburuan kepada sahabat-sahabat Nabi yang dimasukkan ke surga lebih dahulu. Padahal Bapak Ibu ujung-ujungnya Abdurrahman bin Auf tetap masuk surga. Tapi Bapak Ibu karena memang mental sahabat, mental bersaingnya dalam masalah akhirat sangat tinggi sekali, fastabiqul khairatnya sangat tinggi sekali, maka Al-Imam Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang kaya ini, Bapak Ibu ingin bagaimana caranya supaya dia bisa masuk surga duluan bersama sahabat lainnya dan dia tak dihisap dengan harta-harta yang banyak. Maka dia punya ide Bapak Ibu, bagaimana caranya menghabiskan harta yang banyak ini. Nah, ketemu ide itu Pak, ketemu ide itu Bu. Ketika itu ada panggilan serta kumandang perang. Ada kumandang jihad yang sehingganya semua sahabat ketika itu berangkat. Sahabat-sahabat yang berangkat ketika itu Bapak Ibu, rata-rata mereka punya sepetak atau sebidang kebun kurma. Pas kumandang jihad itu berkumandang Bapak Ibu, ya, seperti contohnya panggilan jihad itu harus berangkat siap nggak siap, mau nggak mau, bertepatan Bapak Ibu dengan musim panen. Musim panen kurma. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi mentalnya luar biasa Pak. Mereka meninggalkan dunia mereka demi akhirat mereka. Dunia pada genggaman mereka Bapak Ibu, bukan pada hati mereka. Yang sehingga apa Bapak Ibu? Dunia mengejar mereka. Dunia ingin menguasai mereka, tapi tak pernah berhasil. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkatlah semua sahabat Nabi Bapak Ibu untuk berperang ketika itu. Tinggallah kebun-kebun kurma mereka yang siap panen ketika itu. Nah ketika selesai perang, mereka pulang ke kota Madinah mendapatkan kebun-kebun kurma mereka pada busuk semua, dan hampir kalau boleh kita katakan 100% sahabat yang punya kebun kurma gagal panen. Apakah mereka mengeluh Pak? Tidak. Apakah mereka menyalahkan khalifah ketika itu? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Mereka mencintai Allah, mereka mencintai Rasul, cinta mereka di atas segala-galanya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf dapat ide. Apa idenya Bu? Apa idenya Pak? Kurma-kurma busuk dibeli olehnya, diborong olehnya dengan harga yang normal. Saya beli kurma Bapak 1 kilo saya beli 500.000 rupiah. Itu kurma siap makan Pak. Kalau kurma busuk Pak, kira-kira harganya normal atau turun Pak? Kira-kira Pak? Nah, normal atau turun Bu? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda, Bapak Ibu membeli semua kebun-kebun kurma busuk milik sahabat dengan harga normal. Diborong Pak.
Diborong, Bu. Nah, setelah diborong, niat Abdurrahman bin Auf itu untuk menghabiskan hartanya supaya dia tak terancam masuk surga paling terakhir dikarenakan hisabnya dari harta yang sungguh sangat berat sekali. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah kepemilikan kebun-kebun kurma busuk semuanya berpindah ke tangan Abdurrahman bin Auf, 2 bulan setelah itu datang utusan raja dari Yaman. Yaman ketika itu terkena wabah penyakit, para tabib sepakat obatnya adalah kurma busuk. Datanglah utusan dari Yaman ke Madinah, mereka bertanya ke penduduk Madinah, semua telunjuk penduduk Madinah mengarah kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika bertemu kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, tolong kau jual semua kurma-kurma busuk ini kepada kami, karena kami sangat membutuhkannya, karena kami sangat menginginkannya untuk obat kaum muslimin, untuk obat orang-orang beriman yang ada di sana. Kami akan beli dengan harga 3-7 kali lipat. Gagal miskin, Pak. Gagal miskin. Faham ceritanya, Pak? Faham ceritanya, Bu? Ini contoh dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika mendahulukan akhiratnya, maka dunia akan mengejarnya. Nah, Ustadz, kenapa rezeki saya Ustadz sampai hari ini Ustadz? Saya susah sekali mendapatkan pemasukan Ustadz. Saya susah sekali mendapatkan proyek Ustadz. Saya mendapatkan banyak problem atau trouble Ustadz dalam bisnis saya Ustadz. Bisa jadi engkau jauh dari Allah. Bisa jadi engkau jauh dari Allah. Engkau datang kepada Allah hanya sebatas ketika kau butuh. Makanya Allah pun tak datang kepadamu. Kenapa? Kau menganggap Allah sebagai sebagai tempat ketika kau butuh saja. Ketika kau tak butuh, kau lupakan Allah. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh nyata, contoh real menjadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sedikit peminta-minta, banyak yang memberi. Lagi dan lagi Bapak Ibu, Nabi juga menyampaikan Bapak Ibu dan serta kalam daripada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, banyaknya para fuqaha, sedikitnya para khutobah. Zaman sekarang digambarkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, banyaknya para khutobah, sedikitnya para fuqaha. Paham maksudnya, Pak? Sedikit para ulama, banyak para penceramah. Akhir zaman sekarang, Pak. Akhir zaman sekarang. Sedikit para fuqaha, artinya para pakar di bidangnya, para ahli di bidangnya, banyaknya para penceramah. Ini fakta, Pak. Saya bukan mengatakan saya yang paling baik dan saya yang terbaik, Bapak Ibu, tapi saya menyaksikan Indonesia adalah negeri yang subur dengan para penceramah yang kalau kita lihat belum memiliki kapasitas yang pantas untuk berceramah. Ya enggak, Pak? Ya enggak, Pak? Ya enggak, Pak? Belum memiliki kapasitas yang memadai untuk berceramah. Kalau kita pergi, Pak, ke negeri-negeri Arab seperti Mesir, seperti Tunisia, seperti Maroko, seperti Arab Saudi, seperti Pakistan, seperti beberapa negara-negara yang lainnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penceramah harus punya sertifikasi. Harus punya sertifikasi. Mesir, Pak, nggak sembarang-sembarang, Pak, memberlakukan para penceramah, Pak. Yang naik mimbar tuh, Pak, betul-betul dipastikan seorang alim, seorang faqih, Pak. Setidaknya Bapak Ibu modal mereka hafal Quran, hafal hadis. Itu, Pak, itu modal dasar tuh, Pak. Modal dasar tuh, Pak. Hafal Quran, hafal hadis. Nggak bisa sembarang, Pak, berceramah. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kemarin umroh. Pulang tanggal 30 Desember 2024. Jadi Bapak Ibu, saya berceramah dengan semangatnya di pelataran Masjid An-Nabawi. Semangat saya, Pak, berceramah. Semangat saya berceramah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu Bapak Ibu di tengah ceramah datang polisi, Pak. Langsung difotonya saya. Kamu nanti bayar denda 500 rial, katanya, Pak. Bayangkan tuh, Pak. Kalau dari segi gelar, apa kurang saya, Pak?
Kenapa Saudi memberikan aturan seperti itu? Itulah negara maju, Bapak Ibu. Dalam poros atau corong agama, tidak boleh ada sosok yang sembarangan berbicara agama. Kalau banyak sosok yang sembarangan berbicara agama, Bapak Ibu, maka hancurlah agama itu. Itu diterapkan, Bapak Ibu, di negara-negara Islam yang maju. Nggak seperti kita, Pak. Dukun aja, Pak, bisa jadi kiai. La haula wa la quwata illa billah. Dukun bisa jadi ustadz. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bermaksud merendahkan banyaknya para ustadz-ustadz yang mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang belum lancar dan tepat baca Qur'annya. Tidak usah Pak kita berbicara hafal Quran 30 juz, baca Al-Quran sesuai dengan kaedah tajwid, Bapak Ibu. Banyak ustadz-ustadz di akhir zaman sekarang ini, Bapak Ibu, yang memiliki masalah. Nggak usahlah Bapak Ibu idgham, ikhfa, izhar, panjang pendek, Pak. Saya pernah, Pak, waktu itu saya sholat Jumat. Di Bapak Ibu, saya itu punya kebiasaan sekali sebulan itu, Pak, saya liburkan berkhutbah, karena pada hakikatnya ustadz nih, Pak, bukan selamanya berceramah, tapi juga harus mendengar ceramah. Waktu itu, Pak, ada utusan ustadz dari sebuah lembaga, tak kami sebutkan. Dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran la haula wa la quwata illa billah. Tidak usah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berbicara hafal Quran 30 juz, kita berbicara kaidah-kaidah tajwid, kita berbicara ikhfa, izhar, hamas, rakhawah, syiddah, isti'la, dan segala macamnya. Panjang pendek, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Berubah nggak maknanya, Pak? Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang baca itu awam, maafu, dimaafkan. Tapi kalau yang baca itu sekelas sekaliber ustadz, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia berdosa dan dia menanggung dosa-dosa jemaahnya. Kenapa? Tak mau belajar. Kadang-kadang sebagian orang, Bapak Ibu, ya, ketika dia telah diustadkan atau mengustadkan diri, enggan untuk belajar atau bertalaki dengan para ulama, enggan untuk bermulazamah dengan para ulama. Bapak Ibu, gelar itu hanya menandakan kita pernah sekolah, seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Bukan menandakan kita itu pintar. Untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang taat, yang dimuliakan, ya, umat Nabi yang dicintai, sungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam kaedah mahfuzat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walau kita bergelar profesor sekalipun, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Karena ilmu itu, Bapak Ibu, semakin digali, semakin dalam, dan kita semakin haus. Kita semakin haus. Itulah ilmu. Sampai 60-70 tahun pun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita menggali ilmu. Ilmu itu ibarat seperti bak samudra yang luas, Bapak Ibu, yang dia tak akan pernah habis ketika dituntut atau dipelajari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kami katakan tadi terkait dengan masalah sertifikasi? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, imam atau ustadz itu adalah sosok yang ucapannya didengar, perbuatannya dicontoh, dan dia menjadi tempat orang-orang bertanya. Kalau dia nggak paham fikih, Bapak Ibu, kalau dia nggak menguasai suatu bidang, maka akan lahirlah kesesatan. Contoh, Pak, contoh, Bu, saya pernah mendengar, Pak, langsung saya bantah ketika itu, Pak, di masjid dekat rumah saya. Ada ustadz yang mengatakan mantan menantu dengan mantan mertua boleh menikah. La haula wa la quwata illa billah. Mantan menantu dengan mantan mertua boleh menikah. Nampak tuh, Pak? Mungkin tak masuk kepada mereka ilmu mahram mu'abbad. Artinya apa? Mantan mertua itu masuk kepada kategori mahram mu'abbad. Mahram selama-lamanya, Bapak Ibu. Karena anaknya pernah kita nikahi. Pak, Bapak Ibu, itu perlunya ilmu untuk kita pelajari.
Nah, ketika ditanya kita nggak tahu, kita malu karena nggak mampu menjawab, maka kita jawab seadanya. Sesat Bapak Ibu. Maka lahirlah hadits berikutnya. Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad, akan datang suatu masa di mana Allah akan mewafatkan para ulama. Allah akan mewafatkan para ulama. Tersisalah para juhala, mereka-mereka yang bodoh, ruwaibidah, tapi diulamakan oleh masyarakat mereka. Ketika diminta fasu'ilu, dimintai fatwa, dimintai pendapat, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, ketika ditanya perkara agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi di akhir zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita penting belajar membaca Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Al-Quran itu Pak, kalau saya boleh sampaikan sedikit Bapak Ibu rumusnya. Al-Quran itu Pak, kenapa turun pakai bahasa Arab? Diturunkan dengan bahasa Arab. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan keindahan bahasa Arab. Bahasa Arab itu Bapak Ibu bahasanya orang-orang jujur. Pendek dibaca pendek, panjang dibaca panjang. Tebal dibaca tebal, tipis dibaca tipis. Ya enggak Pak? Kalau bahasa Inggris Pak, kalau boleh saya contohkan Bapak Ibu, kita tulis nine, kita baca? Kita tulis nine, kita baca? Kita tulis kenau, kita baca? Kita tulis one, kita baca? One. Lain ditulis, lain yang dibaca. Ini ciri-ciri orang? Nah, Bapak jawab ya. Nanti kalau marah semua guru bahasa Inggris saya nggak tanggung jawab. Saya bercanda Pak ya, saya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa Arab itu dalam. Sangat dalam sekali. Jadi Bapak Ibu contohnya, kita nggak usah masuk kepada Al-Fatihah. Jadi ada imam kita di sini, a'udzu. Za, pakai za atau pakai za? Pakai za atau pakai za? Za. Berarti Bapak Ibu lebih kurang seperti ini. Za, zi, zu, zat. Ya kan? Zu, zan. Zani, zatna, minal muzni, mazidan, zanida. Ketika kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita baca dengan benar, maka artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang za Bapak Ibu ganti menjadi za. A'udzu. Yang harusnya a'udzu, Bapak Ibu ganti a'udzu. Za, zi, zu, zaz, zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Akan begitu Bapak Ibu kan? Artinya ketika a'udzu dibaca a'udzu, yang harusnya aku berlindung, maknanya berubah menjadi aku menghibur. Hanya gara-gara satu za. Pindah kita kepada ayat berikutnya. Kalau kita ambil contoh Bapak Ibu, banyak di antara kita yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A dengan A beda nggak Pak? Sama-sama huruf tenggorokan. Ya Bapak Ibu ya, tempatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ro di atas, ha di tengah, a dan ha di bawah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harusnya kita baca alamin, kita baca alamin. Yang artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang banyak penyakit. Yang harusnya maknanya Bapak Ibu, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bentuk daripada kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini telah mewabah, telah merajalela di berbagai macam tempat dan pelosok di Indonesia. Yang sehingganya Bapak Ibu lahirlah kesalahan-kesalahan, kesesatan, dan orang berbicara agama, mereka tak memiliki kapasitas, mereka tak memiliki kepantasan, tapi mereka berbicara agama seakan-akan mereka para pakarnya. Seakan-akan mereka itu para ahli di bidangnya. Yang sehingganya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lahirlah kesesatan. Allahu Akbar. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, apa yang digambarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, telah benar-benar terbukti. Di zaman sahabat banyak fuqaha, sedikit khutbah.
Di zaman sahabat banyak ahlul ilmi, sedikit para penceramah, para orator. Zaman sekarang sedikit para fuqaha, banyak para penceramah. Zaman dulu sedikit para penghafal Quran, zaman sekarang banyak para penghafal Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota Pekanbaru ini Pak, itu tak kurang dari para penghafal Quran. Setiap tahunnya lebih dari ribuan wisudawan, wisudawati yang mana mereka itu Bapak Ibu hafal Al-Quran, dinyatakan hafal Al-Quran 30 juz. Nah, paham tuh Pak? Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ada di berbagai macam pondok pesantren tahfiz ataupun pondok pesantren umum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya Riau ini tak kurang dari para penghafal Quran. Tapi langka mereka yang mengamalkan Al-Quran. Zaman Nabi Pak sedikit para penghafal Quran, zaman sekarang banyak para penghafal Quran. Zaman Nabi banyak yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, zaman sekarang sedikit yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan orang itu bukan saya. Karena pada malam hari ini Bapak Ibu, pada malam hari ini hakikatnya saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Kalau saya boleh jujur nih Pak ya, sebenarnya Pak, ini kalau saya boleh jujur Pak ya, kami para ustadz nih Pak, malu mengambil amplop setelah berceramah Pak. Terus terang Pak. Tapi ini pula bentuk kelemahan kami Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu, kalau kita berbicara mujahadah, kita berbicara cinta serta pengorbanan Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu, sahabat, uang mereka yang habis. Uang mereka yang habis, ludes, habis untuk agama Allah. Untuk agama Allah. Kami telah menyampaikan Bapak Ibu kemarin di Masjid Al-Irham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang telah dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi itu Pak, ketika bersedekah untuk Islam, mereka jor-joran Bapak Ibu. Mereka tak pandang bulu, mereka tak takut miskin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang mereka berikan Bapak Ibu betul-betul nyata, bentuk daripada keyakinan mereka kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara hakikat dari sebuah perjuangan dakwah Bapak Ibu, kami para ustadz, terutama saya Bapak Ibu pada maghrib hari ini Pak, sebenarnya kami malu Pak. Malu saya Pak, sebenarnya saya malu Bapak Ibu. Tapi karena bentuk kelemahan kami Pak, uang itu terambil juga Pak. Uang itu terambil juga Bu. Ustadz apakah boleh mengambil uang dari ceramah amplop Ustadz? Boleh sebenarnya Bu. Tapi Bapak Ibu kami, kalau kami membaca sirah perjuangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, malu kami Pak. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan atba'us salaf, mereka dulu uang mereka habis untuk Islam. Nah sekarang banyak ustadz yang mentarifkan ceramah serta dakwah mereka. Kalau nggak sekian nggak datang. Nah, ini karena Nurul Ukhuwah ngasih berapa? Mana bendaharanya? Mana bendahara kita Pak? Ya berapa Pak amplop? Saya terus terang Pak, saya mohon maaf, saya sampai hari ini nggak tahu berapa amplop Masjid Nurul Ukhuwah. Karena saya punya model Pak, saya pulang ke rumah, amplop saya masukkan ke kantong, bukan kantong, kaleng hongguan. Dan amplop lain saya masukkan ke situ Bapak Ibu semuanya. Jadi saya nggak tahu masjid ini memberikan berapa, itu memberikan berapa, untuk menjaga hati Pak. Saya ada ngisi Pak di masjid di Jalan Badak Pak. Kemarin Bapak Ibu barulah agak tersedihkan hati saya. Pengurus berkata kepada saya ngisi kitab Bulughul Maram Pak di Jalan Badak. Ada tempat situ Bapak Ibu yang hadir cuma 5 orang. Kajian kami telah 3 tahun berjalan. Apa katanya kepada saya? Buya kok bisa bertahan di musola kami? Sementara ustadz yang lainnya udah pada berguguran. Bahkan banyak di antara mereka yang tarik diri. Tak bisa lagi ngisi di sini. Kenapa Pak emangnya Pak? Ya kami tanya aja kok bisa Buya bertahan. Dan itu pagi Pak. Ke Kulim sana Pak. Angka ujung Bapak Ibu. Jadi apakah cukup dengan apa yang kami berikan Buya? Emang Bapak berikan berapa? Nggak percaya dia Pak. Maksudnya Buya nggak tahu? Nggak tahu saya Pak. Bapak berikan berapa? Saya ketika Bapak berikan, saya masukkan ke kaleng hongguan. Lalu saya kumpulkan. Nanti sekali setahun saya buka. Sekali setahun saya buka. Setengah saya ambil untuk kebutuhan keluarga, setengah lagi insya Allah mudah-mudahan istiqomah saya berikan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kami hakikatnya malu ketika berbicara dunia dalam bungkus dakwah. Karena sahabat Nabi Bapak Ibu zaman dulu, harta mereka yang habis untuk dakwah. Nabi Muhammad beserta istrinya Khadijah, hartanya habis untuk dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu tahu berapa yang dia berikan untuk Islam? Dalam
sumber Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 214. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu Bakar dalam bentuk dirham pernah menyumbangkan uang sebesar 30 juta dirham untuk Islam. Ini dari segi satu versi Pak, Al-Bidayah wa Nihayah. Kita belum singgung versi Usudul Ghabah min Hayatis Sahabah atau versi Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya Bapak Ibu ya, 30 juta dirham Bapak Ibu itu setara dengan 184 miliar 690 juta rupiah. Ini dalam bentuk dirham. Dalam bentuk dinar, Abu Bakar mempersembahkan uang dinarnya sebesar 150.000 dinar, yang kalau kita rupiahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu lebih kurang sekitar 291 miliar 219 juta 750.000 rupiah. Allahu Akbar. Dalam versi yang lainnya, Abu Bakar menyumbangkan 200.000 dinar yang totalnya Bapak Ibu lebih kurang 388 miliar 293 juta rupiah. Dan terakhir, Abu Bakar menyumbangkan onta sekitar 1.000 ekor onta yang totalnya kalau kita rupiahkan 7 miliar 740 juta rupiah. Totalnya Bapak Ibu kalau kita totalkan 2 triliun 532 miliar 942 juta 750.000 rupiah. Paham Pak? Paham Pak? Coba lihat. Coba lihat. Luar biasa. Ini yang bisa kita katakan kesatria dakwah. Makanya Bapak Ibu, enggak semua sahabat Nabi dimakamkan di Madinah. Tidak semua sahabat Nabi dimakamkan di Madinah. Ada Bapak Ibu mereka yang dimakamkan di Turki, di Syria, bahkan di Cina. Dikarenakan apa? Mereka diutus ke negeri-negeri jauh mendakwahkan Islam. Dan kami Bapak Ibu, kami yang lemah ini Bapak Ibu, kami yang dhaif ini Bapak Ibu, masih bergantung kepada amplop ceramah. Mohon maafkan kami Pak. Tadi Bapak mengatakan, betul Pak? Ya. Kalau Bapak kasih bulan depan Pak 150.000 rupiah, kira-kira apakah kami bisa seistiqomah sebelum-sebelumnya? Nah, coba kita tes Pak. Apakah kami para duat ini Bapak Ibu, para da'i ini bisa seistiqomah sebelum-sebelumnya? Coba tes Pak. Coba tes Bu. Atau Bapak kasih 75.000 rupiah. Apakah kami bisa seistiqomah sebelum-sebelumnya? Belum tentu Pak. Makanya sebagai penutup, habis waktu kita Pak. Masih ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang banyak dibawakan oleh para ulama hadits Bapak Ibu, bahwasanya terdapat nanti seseorang di neraka Allah, dia mengitari neraka seperti keledai mengitari penggilingan gandum. Orang ini Bapak Ibu bukan orang sembarangan. Dia kiai, dia tuan guru, dia ulama, dia itu orang yang difakihkan, orang yang dituakan, orang yang dihormat dalam segi bidang ilmu agamanya. Tapi Bapak Ibu takdirnya, nasibnya dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia memutari neraka sebagaimana keledai memutari penggilingan gandum. Penduduk neraka ketika itu Bapak Ibu bertanya kepada si ulama, si ustadz, si hafiz, si tuan guru itu, ai fulan, masya'nuk, wahai fulan, apa urusan engkau di sini? Bukankah kau dulu mengajarkan kepada kami kebaikan untuk mengerjakan amal soleh serta meninggalkan kemungkaran? Maka jawab si ulama itu Bapak Ibu, jawab si ustadz itu Bapak Ibu, betul, aku dulu mengajarkan kalian kebaikan dan berfastabiqul khairat untuk melakukan berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, tapi aku orang yang paling pertama meninggalkannya. Dulu memang aku yang paling tegas mencegah kalian dari kemungkaran, sementara aku orang yang paling pertama mengerjakannya. Faham maksudnya Pak? Faham maksudnya Bu?
terdapat di dalam sebuah neraka Allah seseorang yang memutari neraka sebagaimana keledai mengitari penggilingan gandum. Orang itu bukan orang biasa Bapak Ibu, ulama, ustaz, hafiz, qari. Mereka yang diulamakan, mereka yang diustadkan, mereka yang dituakan, mereka yang dihormati. Ketika penduduk neraka yang kenal dengan ulama ini bertanya, "Ai fulan, masya'nuk?" Wahai fulan, apa urusan engkau di sini? Bukankah dulu semasa hidup di dunia kau menyuruh kami untuk mengerjakan amal soleh serta melarang kami untuk mengerjakan atau melakukan maksiat? Maka apa kata si ulama itu Bapak Ibu? Dulu waktu di dunia memang aku orang yang pertama mengajak kalian untuk mengerjakan amal soleh, tapi aku orang yang pertama meninggalkannya. Aku orang yang dengan tegas mencegah kalian dari kemungkaran, tapi aku orang yang paling pertama melakukannya. Singkat cerita Bapak Ibu, kaji untuk orang tidak untuk awak. Kaji untuk orang tidak untuk awak. Kan banyak seperti itu Pak. Mudah-mudahan bukan yang berceramah pada maghrib hari ini. Ketika disuruhnya orang melakukan amal soleh, dia sosok yang paling pertama meninggalkannya. Disuruhnya orang untuk meninggalkan maksiat, dia sosok yang paling pertama melakukannya. Jadi Bapak Ibu hanya pandai berkalam, berorasi, berorator, berceramah, menyampaikan tausiah, menasehati orang, sementara diri kering daripada nasihat, yang sehingganya jauh dari takwa. Inilah tanda akhir zaman Bapak Ibu.